Halo, WhatsApp semuanya, dan balik lagi di channelnya gua. Dan kali ini gua mau bahas tentang salah satu spare part yang mau gua pasang di si Claudia ini. Dan salah satunya itu spare part yang ada di sini. Ini mas rem. Mas rem ini dari KRS, dan gue mau jelasin kenapa gue beli KRS dan apa sih KRS itu. Banyak orang kan, ada bagian yang tahu, ada sebagian yang nggak tahu gitu, jadi gue pengen jelasin aja. Jadi ini spare part yang mau dipasang di proyek restorasi si Claudia ini. Jadi stay tune terus, kita bahas tentang brand yang satu ini dan part yang satu ini. Oke, langsung kita buka aja di sini. Di sini ada kemasannya ya, kita review kemasannya dulu. Kemasannya itu dia di sini ada kertas kayak bungkus ya, sedang lah ya, lumayan, nggak terlalu premium dan ya simple, sesimpel ini sih, tapi nggak kayak murahan banget juga sih. Jadi kita langsung buka aja ya. Ini kertasnya, ini plastiknya, kita simpen dulu. Oke. Nah, jadi si master rem ini dari KRS. KRS ini pengenalan produknya dulu aja ya. Pengenalan produknya itu, KRS itu sebenarnya second brandnya dari si KTC Kitako. Jadi mereknya itu KRS, kalian bisa lihat ya, bisa putar. Nah, sini dia, ini KRS. Dari untuk background perusahaannya ya, kalau setahu gua ini dia second brand dari si KTC Kitako. Dia satu perusahaan dan satu owner juga kalau nggak salah ya. Jadi si KTC Kitako ini mengeluarkan second brandnya itu yang lumayan lah ya, lumayan agak sedikit murah dan berkualitas juga. Kualitas sih sama kayak KTC Kitako ya, cuman kalau untuk dari harga, untuk spare part yang sebentuk namanya mas rem ini sangat benar-benar terjangkau banget buat ya yang mulai-mulai modif atau memang budget-budget yang standar lah, yang nggak terlalu over gitu, lumayan sih. Nah, banyak yang bilang juga produk KRS ini banyak yang dibilang brand-brand KW. Sebenarnya ini tuh bukan brand KW, ini dia second brandnya dari KTC Kitako. Mungkin orang banyak yang nyangka ini tuh master rem KW atau segala macamnya itu produk-produk KW. Sebenarnya ini karena bentuknya mirip sama Nissin Samurai yang aksial, betul nggak? Nah, banyak yang bilang ini tuh master rem kopinya Nissin. Sebenarnya karena Nissin sama KRS sih sebenarnya beda, cuman karena memang bentuk dan warnanya sama, di sininya gold, dan mungkin kalau Samurai kan di sininya silver ya, di finishingnya tuh silver, kalau ini kan di chrome. Dan ini bukan copyrightnya dari sisi Samurai sebenarnya, ini memang produk KRS-nya asli gitu. Ini produk bener-bener dari second brandnya KTC, jadi ini memang dibuat nggak sembarangan juga, jadi mereka juga dihitung-hitung mungkin untuk biaya dan biaya produksi dan harganya. Kenapa lebih murah ya, mungkin dari bahannya mungkin lebih apa sih namanya, di bawah si produk KTC, dan makanya mungkin banyak orang yang bilang karena murah ini tuh ya yang KW-KW gitu. Sebenarnya ini enggak kan yang KW-KW yang asal membuat mas rem itu enggak. Ini tuh dibuat oleh KTC Kitako juga, cuma mungkin ada beberapa part yang memang dikurangi untuk kapasitasnya ya. Gue tadinya penasaran ini kayak gimana sih untuk build quality-nya ya kan. Untuk build quality-nya itu kayak gimana sih, gue bingung kan. Gue belum pernah sama sekali melihat KRS yang aslinya gitu gue pegang, dan ternyata gue penasaran, gue pengen pakai untuk si Claudia ini, project Claudia. Dan gue sebelumnya bertanya juga sama temen gue yang pernah pakai. Gue tanya enak gak untuk satu piston untuk di Aerox. Itu katanya sih enak, dia nggak terlalu empuk banget ya. Mungkin
kalipernya satu piston, makanya kan sama kayak Jupiter MX ini, gua nggak ganti kaliper sama sekali, gue pakai ori. Mungkin untuk sistem pengereman gue ganti selang rem dan master rem ini aja. Dan untuk master rem ini dia mempunyai piston sekitar 12,7 mm, dan untuk yang standarnya bawaannya si Yamaha New Jupiter MX ini sebenarnya sama sih sama yang lain, mungkin 11 mili ya. Mungkin gua upgrade sedikit sekitar 12,7 mili kan lumayan gitu ya untuk performancenya. Berarti untuk pengeremannya itu agak sedikit besar gitu untuk ini ya, karena gue juga kan ganti selang rem dan itu pasti dorongannya lebih kuat. Mungkin ke kaliper yang satu piston ya lebih agak padat aja untuk si ininya, si levernya ya. Nanti coba lihat aja. Gue sih masih penasaran, banyak juga yang temen gue bilang ini kurang enak, enakan yang orinya gitu. Enakan yang orinya itu bawaan OEM-nya sih, bawaan pabrik gitu. Mungkin itu pendapat orang, mungkin nanti gue coba untuk pakai di si Claudia enak atau tidak, nanti gua review lagi ke kalian, berbagi lagi, sharing lagi ini worth it atau enggak. Dan ini mungkin kisaran harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan ya, tergantung mungkin di tokonya. Gua beli di Racing Kit Performance pastinya ya enggak. Ini di Racing Kit Performance itu harganya kurang lebih 300 sampai 350 ribuan ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kalian pengen order mungkin bisa tuh, bisa di Racing Kit Performance. Dia memang rekanan sama KTC dan KRS. Jadi ini gue mau coba untuk build quality. Tadinya gue ngeliat di di sosmed gitu ya, karena di sini kan chrome dan kelihatan kalau di foto itu kayak kurang rapi, tapi setelah gua lihat ya cukup rapi sih, nggak terlalu sempurna banget, cuman ada beberapa yang miss sih kayak nge-chrome-nya gitu ya. Mungkin disitulah harga menentukan kualitas gitu ya. Tapi untuk gua sih kualitas dari si finishing nggak terlalu ya, yang penting untuk fungsinya, untuk sistem pengeremannya itu bagus banget. Jadi gue pengen coba. Jadi dia tuh mempunyai piston 12,7 mili. Dia itu tipe master remnya itu aksial. Kenapa aksial? Karena dia didorongnya tuh ke samping. Nih, lihat, kalian lihat, dia ke samping. Jadi di samping, pistonnya tuh di samping di sini. Kalau radial dia langsung dari depan ke belakang, itu namanya radial. Kalau ini aksial. Dan untuk bahannya juga sih kayaknya sih ini bahan besi gitu ya, agak berat sih lumayan. Dikira gua mungkin bakalan enteng, ternyata berat. Untuk sealnya cukup, untuk seal master remnya cukup. Gue nggak pernah, maksudnya gue pakai juga di Saber Old kan, pakai KTC Kitako yang KTC Big itu, dia si karet master remnya itu benar-benar tebal, itu kualitasnya bagus. Memang kan harganya pun kalau dibilang bisa 4 kali atau 5 kalinya dari si master rem ini kan harganya untuk KTC Big itu. Makanya dia mungkin kualitasnya pun ya nggak asal-asalan gitu. Cuman kalau ini dengan harga segini, dengan seal master rem segini ya cukup, nggak tebel nggak tipis juga. Dan untuk si ininya, si si selang reservoirnya ya, langsung ke master rem gitu, ini mungkin ya standar juga sih, cukup tebal. Cuman ya, untuk perapihannya ya kurang, jadi kayak selang-selang biasa aja gitu untuk perapihannya. Ini gua review jujur aja ya. Dan untuk si tabung minyak remnya sendiri ini ya cukup. Di sini use only DOT4, dan gua memang udah siapin untuk master rem ini pakai minyak remnya itu DOT4. Memang standarnya semua gue ganti DOT4 karena sekarang DOT3 tuh jarang untuk dipakai ya, karena harga sama DOT3 dan DOT4 itu sama harganya, dan titik didihnya itu yang beda. DOT4 lebih performance-nya lebih bagus lah gitu. Jadi gue pernah bahas juga ya untuk tentang itu ya. Jadi kalian langsung aja di pojok kanan ya, pojok kanan sini nih,
kalian langsung klik aja, itu gue pembahasan untuk minyak rem. Nah, apalagi ya, mungkin dari baut ya, dari baut si banjonya ini ya cukup ya, standar lah, yang nggak terlalu bagus juga. Dan untuk switch remnya ya mudah dicari sih, enak kalau kayak gini, tinggal dibikin soket gitu udah jadi. Dan untuk nilai lebih dari si master rem KRS ini adalah si finishing si apa sih, lekukan ujung-ujungnya itu dia sangat rapi, nggak ada yang tajam gitu. Makanya gue pengen lihat langsung, ini finishingnya bagus. Ini finishing chrome-nya agak kurang rapi di daerah sini ya. Untuk ini juga, handle juga bisa di adjust, punya apa ya, adjuster gitu, dari 1 sampai 4. Mungkin ya standar pemakaian mungkin 1 sampai 4 enggak, maaf, saya coba ganti ya. Oh iya, jadi kalau 1 itu dia paling jauh, 1 paling jauh, 4 paling dekat. Jadi gua paling setelahnya antara 2 sampai 3 sih, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 tuh terlalu jauh banget malah. Nanti coba lihat kayak gimana feel pengeremannya. Untuk nilai 1 sampai 10 untuk master rem KRS ini, gue bilang bisa menyentuh nilai 7 lah, sedang lumayan ya kan. Nggak dibilang bagus juga sih, bagus, cuman gue belum pernah ngerasain. Jadi gue selalu nilai barang itu yang penting fungsinya benar-benar berfungsi gitu, bukan karena tampilan mungkin nomor 2 ya. Ini untuk tampilan gua nilai 7, oke. Gua nilai 7. Ya, mantep lah ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini tentang bahas master rem KRS by KTC Kitako. Jadi menurut gua 1 sampai 10 itu KRS, namanya tuh lupa gua tipenya. KRS kayak master rem KRS Gold R ya kalau nggak salah. Goldnya itu ini mungkin R-nya racing ya, gua setahu aja. Ini by KTC Kitako. Jadi gua mau pasang di si Claudia, jadi hari ini gua mau pasang. Jadi mungkin gua nggak bikin videonya ya, karena memang agak terbatas waktunya. Jadi mungkin nanti langsung terpasang aja, nanti gua coba sharing ke kalian gimana rasanya pakai KRS Gold R ini 12,7 mili, pakai kaliper 1 piston dan selang rem TDR. Jadi mudah-mudahan sih bagus ya. Dan itu aja. Mungkin kalau kalian suka sama video ini, kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe tuh, biar gue banyak subscribernya, jadi semangat gitu untuk bikin videonya lagi ya. Mungkin videonya gini-gini aja, mungkin mudah-mudahan sih segini aja bisa sharing sama kalian, bisa membantu kalian untuk ya segala macamnya. Jadi gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe nya. Dan gue Lance Marlon, see you on the next video. Bye bye.